وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين. Amma ba'du, Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan menunggu tiba waktu Isya. Kita beriktikaf bersama sekaligus melanjutkan kajian kita. Insyaallah Isya pukul 19. Ya, kurang lebih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya juga salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babu salatid duha. Ya, kita lanjutkan kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah, dan telah sampai pada bab tentang salat duha. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishki, namanya Rishk. Qala sami'tu Mu'adzata qalat qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mohon maaf, sepertinya ini sudah kita baca. Salah, belum ditandai kemarin. Babu salat at-tatawwu fil bait. Habis itu babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab tentang salat sunnah. Itu diketahui salat wajib dan salat sunnah, keduanya sangat penting. Walaupun ada istilah wajib, ada istilah sunnah, bedanya adalah yang wajib ini jika tidak dilaksanakan maka berdosa, dosa besar bahkan, dan bisa menjerumuskan kepada kekufuran apabila ditinggalkan dalam keadaan mengingkari kewajibannya. Auzubillah, itu kafir. Namun salat wajib ini untuk kelas-kelas kita lah, itu pelaksanaannya sulit dengan sempurna. Rukun, sunnah, adabnya itu sulit dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu disyariatkannya salat-salat sunnah. Jadi tujuan daripada salat sunnah diantaranya adalah menyempurnakan yang wajib. Yang kurang-kurang dari yang wajib itu dilengkapi oleh salat sunnah, oleh pahala-pahala daripada salat sunnah itu. Itu satu sisi. Sisi lain, sebenarnya kalau berbicara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenapa kita mendekatkan diri kepada Allah? Agar dapat meraih cintanya kepada kita. Umumnya pendekatan ya tujuannya itu. Seperti calon pengantin, pendekatan dulu kepada calonnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan cintanya. Kan itu. Kalau sudah dapat cintanya, maka terjadilah pernikahan. Jadi ada pendekatan, dan pendekatan itu tujuannya dapat hatinya lah gitu.
simpatinya, perhatiannya, dan seterusnya sampai rindunya juga. Nah, ini bahasa-bahasa anak muda lah. Ya, Tiang masih muda juga sih, cuma banyak yang lebih muda. Semuda-muda Tiang sudah di atas 40. Nah, sekarang kalau berbicara pendekatan kepada Allah, berarti tidak lepas juga dari untuk meraih cintanya, perhatiannya, simpatinya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Nah, cintanya Allah ini ada dua tahap. Tahap pertama, cintanya kepada kelakuan kita. Baru kemudian cintanya kepada kita. Itu dua hal yang berbeda. Ya, dalam hubungan cinta antara manusia juga kan kurang lebih begitu juga. Kadang-kadang seseorang itu baru mencintai perilaku kita, perbuatan kita. Kita belum dicintai. Nah, itu masih butuh pendekatan lagi. Contoh, kita oke lah, sebagai anak muda mencintai seorang gadis ataupun janda, terserahlah. Pokoknya mencintai perempuan lah, lawan jenis. Maka dia cari apa yang disukai dulu oleh perempuan ini, kan gitu. Maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh perempuan ini. Ketika dia sudah berbuat, maka perempuan ini mulai suka, tapi yang disukai perbuatannya, baru perbuatannya, orangnya belum. Orangnya belum bisa suka sama perilakunya, iya, sama perbuatannya, sama orangnya belum suka, belum. Artinya kalau diajak nikah belum mau lah. Berarti harus ada peningkatan daripada pendekatan itu, bikin dia cinta sama kita, bukan sama perbuatan lagi, sekedar sama perbuatan. Nah, itulah kira-kira tahapannya untuk memudahkan pemahaman saja. Kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi yang kurang lebih kesimpulan maknanya, kalau kita melaksanakan salat wajib, Allah baru menyukai perbuatan kita, belum menyukai kita. Kita belum disukai, tapi perbuatan kita sudah disukai. Nah, kapan agar Allah mulai atau dapat menyukai kita juga selain perbuatan, tapi kita juga disukai? Salat sunnah. Jadi salat sunnah itu sangat penting untuk meraih cinta Allah, cinta ilahi kepada diri kita. Kita sudah dimulai disukai oleh Allah. Kalau tidak salat sunnah, hanya salat wajib, ya amal kita aja yang disukai, kitanya belum. Nah, itu pentingnya salat sunnah, salat tatawwu. Dan Isra Mi'raj yang diperingati umat Islam saat ini, kan itu waktu diwajibkannya, diturunkannya perintah salat 5 waktu, salat wajib. Sebelum Nabi menerima itu, Nabi terlebih dahulu salat sunnah. Nah, itu juga pentingnya salat sunnah. Nabi sebelum menerima salat wajib, salat sunnah dulu bersama para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Subhanallah, menunjukkan keagungan daripada ibadah salat. Karena banyak perintah lain, banyak ibadah lain Allah perintahkan begitu saja, turun wahyu, turun perintah, selesai. Salat tidak bisa, tidak mau begitu Allah. Tidak mau, harus ada upacara besar-besaran. Isra Mi'raj itulah upacaranya. Ada upacaranya. Ada terlibat Burak, Jibril menjemput, lalu perjalanan begitu agung menjumpai para nabi, para rasul, sampai di Masjidil Aqsa, kumpul para nabi rasul, ya, untuk sholat di situ berjamaah, kemudian berangkat lagi naik Mi'raj, menembus angkasa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, semua itu ditembus. Dan di tengah-tengah perjalanan ada perjumpaan, pertemuan lagi, pertemuan resmi. Jadi ada istilah konferensi tingkat tinggi. Ini lebih daripada itu.
Ini pertemuan-pertemuan tingkat agung. Ya, dengan para nabi di bumi, nanti dengan para nabi lagi di langit. Semua itu proses, semua itu belum lagi sebelum-belumnya di awal sekali ada upacara pembelahan dada Nabi, lalu disirami dengan air zam-zam. Semua itu proses yang agung luar biasa, itu hanya untuk menyambut, menerima perintah salat 5 waktu untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ibadah salat ini bukan sembarang ibadah. Imaduddin, ya, pondasi agama yang kokoh. Dan juga menunjukkan bahwa salat itulah Isra Mi'rajnya umat Nabi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita istiqamah melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dikatakan di sini Abi ilaihi qal hadatsana ila qawlihi Abdullah bin Sa'ad. Sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Sa'ad pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baiti wa salati fil masjid. Qal, jadi sahabat bertanya tentang salat di rumah dan salat di masjid. Nah, Nabi menjawab, qad tara ma aqraba baiti min al-masjid fala an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjidi illa an takuna salatan maktubah. Beliau berkata, saya apabila rumah saya sangat dekat dengan masjid, ya, qattara ma aqraba, betapa dekatnya rumahku dengan masjid, fala an usalli fi baiti, maka aku salat di rumahku, salat sunnah. Nah, pertanyaannya tentang salat sunnah, lebih baik di rumah atau di masjid? Nabi menjawab dengan jawaban yang tidak boleh dipotong-potong, harus lengkap. Kata Nabi, karena rumahku sangat dekatnya dengan masjidku, maka aku salat sunnah di masjid itu lebih aku utamakan, di rumahku itu lebih aku utamakan daripada di masjid. Salat sunnah illa an takuna salatan maktubah, adapun salat yang wajib maka di masjid. Jadi bagaimana pelajarannya, bagaimana kesimpulan dari hadis ini? Kesimpulan fikihnya lah. Kesimpulan fikihnya adalah dianjurkan salat wajib di masjid maupun salat sunnah, kecuali apabila rumahnya sangat berdekatan dengan masjid, maka salatlah sunnahnya di rumah. Itu satu. Dua, tambahan daripada para ulama, terlepas dari dekat dan jauh, ulama mengatakan litahsulal barakatu lil baiti wa ahlihi wa litanzilal malaikatu wa liyadhhab anhu syaitan. Apabila di rumah, ya bisa dikatakan cukup jarang lah diisi dengan kegiatan-kegiatan peribadatan, maka walaupun jauh dianjurkan salat sunnahnya di rumah. Artinya rumah itu lebih sering dipakai, ya udah, untuk dunia saja, menerima tamu, anak-anak main-main, dan seterusnya lah. Apalagi di rumah itu misalnya tidak jarang diperbuat maksiat di situ. Auzubillah. Nah, kalau kondisinya seperti itu, supaya rumahnya tidak kepenuhan syaitan, maka salat sunnah di rumah lah. Salat sunnah, tetap anjuran salat wajibnya di masjid. Meskipun begitu, tetap anjuran salat wajib itu tetap di masjid.
Cuma untuk sholat sunnahnya kadang dianjurkan di rumah saja dalam keadaan-keadaan seperti tadi, ya, rumahnya sangat berdekatan atau rumahnya itu ya kurang berkahnya lah, kurang berkahnya karena satu dan lain hal, supaya ada berkahnya, supaya malaikat juga turun di sana, tidak hanya bake doang di situ, tidak hanya tusela saja yang singgah di situ, tapi juga malaikat juga turun, maka salat sunnahlah di situ. Baik. Babu majaa fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang puasanya Nabi ini kebetulan sekali. Tidak lama lagi kita akan berpuasa. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, umur yang panjang, diberkahi oleh Allah lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca hadis ini, bab ini sedikit menambahkan tentang salat-salat sunnah, terutama yang berkaitan fil bait, di rumah. Jadi ada beberapa hadis pendukung lah, hadis pendukung yang perlu kita pahami. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura." Janganlah jadikan rumahmu itu kuburan. Jadikanlah bagian daripada salat-salatmu, ibadah salatmu di rumahmu. Nah, salat sunnah ini banyak. Tidak hanya salat sunnah rawatib. Jadi yang terbiasa salat sunnah rawatib di masjid, bagus di masjid saja. Jadi biar pulang udah tinggal makan aja gitu, makan malam misalnya, atau ya apalah langsung sama istri atau apa, jadi batal wudunya kan, sama anak-anak dan seterusnya. Salat sunnah yang lain, misalnya salat duha, salat hajat, salat tahajud, itu kan di rumah. Jadi tetap anjuran di masjid itu salat wajib plus salat sunnahnya. Tapi kan biar di rumah, katanya sebaiknya di rumah salat sunnah. Kan banyak salat sunnah yang lain. Itu catatan penting. Banyak salat sunnah yang lain. Ada salat duha, ada salat, banyak lah. Salat tahajud, tengah malam bangun, salat tahajud, salat hajat, banyak sekali hajat kita. Salatlah hajat di rumah. Salat witir, kan begitu. Dan seterusnya. Baik. Selain daripada itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat sunnah itu ada namanya salat sunnah mutlak. Ada lagi namanya salat sunnah wudu. Jadi banyak sebenarnya salat sunnah, tapi kadang-kadang kita lupa atau tidak ingat. Ada lagi salat sunnah taubat, kan? Ada salat sunnah taubat. Kan kita banyak dosa, itu yang pertama. Jadi kita wudu itu sendiri dianjurkan walaupun di luar salat wajib. Walaupun kita tidak mau ngapa-ngapain, sekedar mau tidur misalnya, dianjurkan wudu. Bahkan mau mandi, dianjurkan wudu. Bahkan mohon maaf, antara ronda pertama dan ronda kedua, hubungan pasutri, dianjurkan wudu. Iya kan? Padahal sedang hadas besar. Iya, tapi kan tidak sholat kita habis itu. Cuma untuk penyegaran lah. Dan menambah keberkahan. Jadi wudu itu dianjurkan dalam banyak kesempatan, tidak harus masuk waktu sholat wajib baru kita cari air tuh wudu.
Tidak ngapa-ngapain, wudhu. Sedang marah, itu kan ada hadisnya. Nabi suruh wudhu karena setan itu, karena marah itu tadi setan, dan untuk memadamkan api marah itu dengan wudhu. Jadi wudhu itu sangat dianjurkan dalam banyak keadaan. Nah, wudhu itu ada salat sunnahnya, sunnah wudhunya. Jadi misalnya dalam rumah sedang pusing, sedang banyak pikiran atau apa, wudhu. Itu kan cara dilakukan orang. Ambil air wudhu, lalu salat sunnah wudhu. Habis itu salat sunnah hajat. Nah, itu kan sudah 4 rakaat. Ya kan? Sebelum wudhu itu sendiri, ya ini terutama bagi orang yang banyak pikiran lah, banyak masalah. Solusi-solusi sederhana ala Islami kan banyak. Daripada pergi ke belian minta syarat, ya ini begini, begitu, pergi ke belian udah bawa andang-andang, kadang-kadang juga bawa ayam, agak repotnya. Cuma kan manusia kan kadang lebih percaya dia sama belian masalahnya. Nggak sadar dia lebih percaya belian daripada percaya sama Nabi. Ini kan resep-resep solusi-solusi amalan-amalan ringan dari Nabi. Tapi Nabi yang menjamin ini akan dimudahkan, akan diapa. Giliran belian yang bilang, ini minum ini katanya, usapkan di muka, apalah macam, tanam ini katanya, tanam ini di tanah depan rumah, lempar garam ini kemana lah, tahu macam caranya kan, pasang botol minyak ini dulu atas genteng atau di atas sapu lantai, maka begini, maka akan begitu, percaya kita. Nabi ngomong, kalau Nabi yang ngomong, kadang-kadang kita tidak sadar kayak kurang percaya. Padahal lebih ringan, tidak perlu andang-andang. Kata Nabi, ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, baca doa Allahumma barik li fi rizqi, wassali rizqi, wassali fi baiti. Itu Nabi ajarkan doa seperti itu. Doa yang artinya apa? Murahkan rezekiku, perluas rumahku. Itu salah satu doa Nabi setelah wudhu, sebagaimana diajarkan oleh kepada sahabat Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu satu riwayat. Ada riwayat doa setelah wudhu, Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minat tahirin, waj'alni min ibadikas salihin. Bagus. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang bertaubat, yang bersih, dan seterusnya. Nah, itu untuk akhirat. Ada lagi doa setelah wudhu untuk dunia. Dalam hadis lain Nabi ajarkan, Allahumma barik li fi rizqi wassa'li fi baiti. Ya Allah, murahkan rezekiku, perluas rumahku. Nah, itu coba amalkan setiap habis wudhu. Dan di antara waktu-waktu dikabulkan doa setelah wudhu, setiap pertengahan malam terakhir. Hadisnya sahih, hadis qudsi. Allah memanggil-manggil, mana hambaku yang punya hajat, yang punya masalah, yang punya banyak hutang, mana dia? Allah ini nyari. Coba, Allah yang nyari. Jadi hambanya nyari belian, hambanya sibuk cari belian. Sementara hambanya ini Allah yang mencarinya, setiap malam Allah cari. Allah yang maha kuasa. Ini belian kan tidak kuasa. Ya dia coba hanya syarat-syarat lah, apalah istilah. Allah ini yang maha kuasa dan siap memberikan dengan kuasanya apapun yang kita mau lagi. Dan tidak perlu kita datangi Allah bawa andang-andang. Allah yang datangi kita setiap sepertiga malam terakhir. Ya Allah, kita ngapain di saat itu? Tidur, ngorok. La ilaha illallah. Coba di situ bangun, jadwalkan setiap sederhana. Bangun, mandi, masya Allah, segar sekali. Segar, mandi sekitar jam 3:30 lah, jam 4 kurang, itu mandi.
habis itu niatkan mandi taubat, habis itu wudu, habis itu baca doa untuk murah rezeki tadi setelah wudu. Setelah itu salat sunnah wudu, sunnah taubat, tambah dengan sunnah taubat karena niat mandinya tadi mandi taubat, bersihkan diri. Nah, sudah menjelang, udah ngaji orang itu sepertiga malam terakhir sekali itu, waktu sahur itu, angkat tangan, minta sepuas-puasnya, pakai bahasa Sasak. Ya Allah, hamba ini begini, hamba ini begitu, hamba ini begitu. Mohon berikan, mudahkan, sehatkan, sembuhkan. Banyak hutang hamba ya Allah, di sana sekian, di situ sekian, sebut. Ya Allah, jangan ragukan Allah mendengar dan mengabulkan. Allah sudah cari kita duluan. Saat jam-jam segitu, yang ngomong Nabi lagi. Harus diakhiri itu. Maka semua masalah terpenuhi. Semua masalah terselesaikan. Manusia banyak masalah dan sulit menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena sederhana sebenarnya, karena dia tidak mendatangi yang menjadi sumber solusinya. Yang ngasih masalahnya dan yang siapkan solusinya kan Allah. Semua masalah hidup kita di dunia ini siapa yang kasih? Allah juga. Dan solusi dari mana? Dari Allah juga. Ya sudah, salimil amr li sahibil amr, kata pepatah. Serahkan perkara itu kepada yang punya perkara, yang memberi perkara. Segala sesuatu kan yang punya Allah. Allah yang kasih perkara, ya serahkan kepadanya, mohon solusi kepadanya. Sudah tapi kok. Nah, sudahnya bagaimana dulu? Sudah minta tapi minta doang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kapan mintanya? Kemarin jam 11 malam. Sudah salat isya belum? Belum. Ayolah, gimana coba? Tidak salat. Sudah saya salat. Tetap saya salat. Dan habis salat saya berdoa terus. Misalnya dia bilang. Terus sudah salat bagus. Ibadah-ibadah lain sudah belum? Sudah. Oke. Ada coba dosa-dosa yang dilakukan? Bega banyak. Makanya minta ampun sama Allah. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Mandi taubat, salat sunnah taubat. Kan begitu, berbanyak istighfar dan seterusnya. Karena di antara yang bikin susah manusia, yang bikin seret rezekinya juga banyak dosa. Jangan begitu. Ila akhirih. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah memudahkan dan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, 10 menitan lagi lah. Baik, kita sambung saja bab tentang puasa. Bab ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi tentang puasa beliau. Oh ya, ini tentang puasa sunnah berarti. Siti Aisyah menjelaskan, kana yasumu hatta naqul qad sama wa yuftir hatta naqul qad aftara. Qalat wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan منذ قدم المدينة إلا رمضان. Ya, kata Siti Aisyah, ya beliau puasa, beliau juga tidak puasa. Jadi nggak puasa-puasa terus, nggak juga yang tidak pernah puasa. Seimbang. Nah ini juga sunnah Nabi menyeimbangkan antara puasa dan tidak puasa. Tidak puasa terus,
tidak juga yang puasa sama sekali. Nah, enggak juga begitu. Wa ma sham Rasulullah syahran kamilan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah puasa yang sebulan penuh illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Berarti bulan-bulan lainnya silakan puasa sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai sebulan penuh. Boleh-boleh saja, tapi itu meninggalkan sunnah. Karena sunnahnya tidak sebulan penuh, kecuali bulan suci Ramadan. Lebih-lebih bulan Sya'ban yang akan datang. Sebentar lagi Sya'ban, atau sudah? Belum ya? Tanggal 27 sekarang ya, 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab, Masya Allah. Pas malam Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Di bulan Sya'ban lebih-lebih, bahkan dilarang, haram, dilarang dalam mazhab Syafi'i terutama, puasa pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Ya, itu haram, dilarang dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain boleh, sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, kecuali yang sifatnya qada. Kalau qada wajib, ya namanya juga wajib. Ramadan sebelumnya ada beberapa hari yang belum diqada, ya puasanya, maka ini sudah dekat lagi puasa, jadi segera ditunaikan walaupun sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Itu tetap harus. Tapi kalau puasa sunnah tidak usah, cukup sampai nisfu Sya'ban itu terakhir. Ya, itu juga sebagai bentuk penghormatan kepada bulan Ramadan. Ya, sebagai bentuk menspesialkan Ramadan, mengistimewakan Ramadan, itu setengah bulan sebelumnya jangan puasa dulu. Jadi supaya begitu merasakan begitu masuk bulan Ramadan betul-betul fresh puasanya, betul-betul kayak baru, Kalau puasa terus, tinggal 3 hari atau 2 hari Ramadan baru tidak puasa, terus puasa biasa rasanya, karena puasa terus, kan begitu. Nah, minimal setengah bulan itu jangan puasa, supaya tidak biasa rasanya, sehingga luar biasa rasanya. Nah, termasuk menspesialkan bulan Ramadan dengan cara begitu, kata ulama, tidak puasa setengah, kurang lebih begitu. Insyaallah, tabarakallah. وأبي إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Ya, mirip-mirip seperti tadi, tapi memang luar biasa Nabi ini dalam keseimbangan. Jadi kata Nabi, kata sahabat begini, Nabi itu kalau puasa, kalau kita lihat beliau puasa itu sampai hampir beliau itu tidak puasa. Tapi kadang juga kita lihat beliau itu tidak puasa, hampir seperti beliau tidak pernah puasa. Jadi gimana gitu? Keseimbangannya luar biasa. Dibilang lebih sering puasa apa tidak? Ya, kadang-kadang kita lihat tidak pernah puasa. Kayaknya lebih sering tidak puasa, tapi kadang-kadang pernah juga kita lihat puasa terus, sampai kayak tidak pernah tidak puasa, atau lebih banyak puasanya. Terus gimana dong? Dua-duanya.
seimbang. Seimbang. Jadi Nabi mengajarkan tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam melakukan ibadah, tidak juga berlebihan dalam meninggalkan ibadah. Ibadah sunnah, dia tidak pernah sama sekali salat sunnah atau puasa sunnah, itu juga tidak baik. Tidak pernah meninggalkan ibadah sunnah, itu juga kurang. Nabi kan kadang-kadang tidak tahajud juga, ya. Nabi kadang-kadang tidak tahajud juga, Nabi kadang-kadang tidak puasa sunnah juga. Ya, selain juga mengajarkan yaitu tadi supaya tidak dianggap wajib. Selain itu ya supaya umat juga tidak memaksakan. Besok astaga, besok Senin, sudah Senin lupa sahur. Misalnya nih, lupa sahur malam Senin. Masuk waktu hari Senin, masuk subuh, tapi belum makan sahur. Tapi karena Senin dia mau puasa sunnah, akhirnya tidak makan sampai sudah jam 2 siang. La ilaha illallah. Jangan begitu, makanlah, tidak apa-apa. Nabi juga kadang tidak puasa Senin juga. Itulah kira-kira. Tidak baik memaksakan diri, sangat tidak baik, malah sangat tidak baik. Nabi tidak suka lah gitu, tidak suka Nabi. Kan Nabi pernah di masjid lihat ada tali gitu terbentang, diikat. Apaan tali ini, kata Nabi, kok ada tali di sini? Dijawab sama sahabat, ini dipakai oleh seorang sahabat perempuan, dipakai berpegang waktu sholat berdiri. Ya tidak usah begitu, sholat duduk aja. Tidak suka Nabi. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak usah pakai tali harus dipegang gitu pas sholat. Duduk, tidak usah begini, cabut. Sedih dia, kira-kira begitu. Tidak suka Nabi. Kan ada siapa nama sahabat? Sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina, lupa dia. Kalau tidak salah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam. Karena mirip-mirip soalnya nama-nama sahabat. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Itu lebih pasnya kira-kira. Ahli ibadah luar biasa. Sampai-sampai ayahnya itu geleng-geleng. Luar biasa, anakku nih ibadah terus. Ini sampai nggak nikah-nikah. Nah, nikahlah supaya itu juga ibadah. Supaya kamu juga ya selain sholat, puasa, tahajud, ya adalah hiburan-hiburannya. Dicarikanlah wanita terbaik. Karena anaknya ini kan dianggap ahli ibadah. Nah, ya. Waliullah lah, kira-kira begitu. Ya memang waliullah, para sahabat semuanya aulia. Para sahabat semuanya aulia Allah. Dapatlah wanita terbaik, lalu menikah. Setelah menikah, beberapa minggu lah, ini Sayyidina Amr bin As, sang ayah, ketemulah sama menantunya yang perempuan. Nah, gimana anak saya? Kira-kira begitu. Artinya mungkin bahagia nggak kamu atau bagaimana? Atau puas nggak? Semacam itu. Wih, anak Sida memang the best of the best. Anak Sida ini memang sebaik-baik laki-laki. Beliau otak mertuanya. Masa sih kayak gimana emang? Iyalah, saking baiknya tidak pernah disentuh istrinya. Saking baik dan ahli ibadahnya anak Sida itu tidak pernah disentuh istrinya. Aduh, katanya kan. Astagfirullahaladzim, wah ini bahaya ini, bahaya.
ditegur anaknya, aduh kayaknya ini susah juga nih, harus Nabi yang tegur. Nah, kan disampaikanlah kepada Nabi, padahal ahli ibadah, marah Nabi. Bukan ahli ibadah, tidak suka Nabi berlebihan ibadah, tidak suka. Lebih tinggi saya daripada kamu, hai Abdullah. Lebih tinggi saya, jangan sok-sokan lah kira-kira gitu. Saya aja menikah, istri saya banyak, dan saya menggauli istri saya, membahagiakan istri saya. Kadang tidak saya sholat sunnah juga, kadang saya nggak puasa sunnah juga. Mana lebih tinggi saya sama kamu? Begitu, ditegur sama Nabi. Apalagi berlebihan sampai mengorbankan. Tidak baik juga itu. Ini ada pernah pertanyaan sampai ke saya. Dia jaga toko, tiba waktu sholat dia pergi ke masjid, tapi nggak ditutup tokonya. Salah itu. Salah. Orang sudah mengumpulkan barang, begitu kasir ngebang, Allah, Abdullah sembahyang. Mau dia ngambil barang. Udah selesaikan. Kalau mau ke masjid tutup aja dulu. Atau wakilkan ke siapa. Jadi itu juga termasuk berlebihan. Ada sahabat lain namanya Sayyidina Juraij. Nah, Sayyidina Juraij ini agak fatal memang, tapi radhiyallahu anhu, sahabat mulia, sahabat agung, wali min auliyaillah juga, ahli ibadah. Nah ini kalau ini sama ibunya, kalau tadi kan sama ayahnya, sama istrinya dia bermasalah. Ini sama ibunya. Ibunya seringkali memanggil, tapi sahabat ini tidak pernah menjawab karena sedang sholat, sedang ibadah, khalwat. Ibunya kecewa. Tuh. Memang dia ibadah, ahli ibadah, tapi ibunya kecewa. Kecewanya aku gak pernah menjawab panggilan saya. Nak, sepi. Mungkin dikasih tahu sama saudaranya, sama siapa. Lagi sholat mah, lagi sholat bu, yang sudah panggil itu. Dipanggil lagi, tidak jawab. Panggil lagi, tidak jawab. Kesel lama-lama ibunya. Yang awal-awalnya mungkin bangga, kan anakku ahli ibadah. Lama-lama kesel juga. Kesel karena anaknya ini saking rajin ibadahnya tidak pernah memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya anak ibunya berdoa, ya Allah kasih pelajaran anak saya itu. Betul dikasih pelajaran berat lagi dikasih sama Allah, itu menunjukkan Allah tidak ridha juga. Padahal ahli ibadah, itu contoh berlebihan dalam ibadah yang juga harus dihindari. Dan pelajaran beratnya nanti insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati beserta segenap keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jazaa. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.